Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Pratati Widyaningrum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja pembuatan project dengan menambahkan fitur authentication pada login page. Nah, untuk yang pertama-tama kita melakukan pembuatan folder loading di dalam store, yang dimana di sini kita menggunakan loading state.ts, yang dimana kita melakukan export atau interface pada loading state itu sendiri. Kemudian kita melakukan pembangunan pada loading store.speed.ts. Di sini kita memberikan fungsi yang dimana pada loading page ini sendiri kita memanggil dari file loading state dengan mengimportnya seperti ini. Kemudian kita memberikan describe dari tampilan loadingnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa memberikan tampilannya dengan fungsi show. Kemudian kita memanggil dari tampilannya pada loading state itu sendiri menggunakan script berikut ini, seperti ini. Nah, untuk memanggil loading reducer ini juga dilakukan pengimportan di atas ini. Kemudian dari fungsi hide show ini juga dilakukan pengimportan juga. Nah, pada pembangunan authentication ini dilakukan penggunaan seperti fitur atau library dari NGRX sendiri, seperti itu. Nah, untuk NGRX itu sendiri adalah sebuah library untuk Angular yang digunakan untuk pengelolaan keadaan di mana pada tampilan aplikasi webnya atau aplikasi di dalam yang dilakukan pengaksesan dengan Google Chrome, seperti itu. Nah, salah satu implementasi dari NGRX ini adalah dengan menggunakan arsitektur Redux dalam konteks Angular. Nah, NGRX memiliki beberapa komponen, yaitu ada store. Nah, store ini adalah pusat dari manajemen keadaan dalam aplikasi. Nah, store ini merupakan suatu komponen yang dimana untuk menyimpan semua data aplikasi dalam satu tempat penyimpanan, seperti itu, yang dimana komponen ini digunakan untuk mekanisme pengaksesan, pengubahan, dan proses authentication ini sendiri, seperti itu store ini. Nah, kemudian di sini juga digunakan komponen action, yang dimana action ini merupakan sebuah objek yang menggambarkan suatu tindakan yang terjadi dalam aplikasi. Nah, action ini digunakan untuk melakukan perubahan yang akan dilakukan di dalam store, seperti itu. Nah, ini digunakan loading .action ini, yang dimana tadi sudah saya jelaskan, action digunakan sebagai
untuk apa, seperti itu. Nah, di sini kita melakukan pengimportan dengan penggunaan library NGRX itu sendiri, kemudian pengeksportan dari fungsi create action itu sendiri. Nah, di sini juga terdapat pembuatan file loading reducer yang dimana reducer itu merupakan komponen dari NGRX. Nah, komponen itu berupa fungsi-fungsi murni yang dimana memiliki fungsi untuk pengelolaan perubahan keadaan yang ada di dalam store. Nah, reducer ini melakukan pengambilan tindakan yaitu action itu sebagai input dan mengembalikan keadaan yang diperbarui. Nah, jadi di dalam loading reducer ini kita melakukan pengimportan beberapa fungsi yang digunakan, yang dimana ada create reducer, on, hide, show, and loading stage. Nah, loading state ini akan mengarah pada file loading state yang sudah dibuat sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk fungsi ini mendefinisikan dari tampilan loading state itu sendiri, kemudian kita melakukan penyusunan skip code seperti ini. Nah, kemudian ada pun komponen lainnya seperti selectors yang digunakan untuk pemilihan potongan-potongan data tertentu dari store. Kemudian ada effects, adalah bagian opsional yang memiliki fungsi untuk pengelolaan tindakan yang melibatkan efek samping seperti pemanggilan API atau fitur-fitur lainnya seperti itu. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan pembuatan tampilan login page itu sendiri, yang dimana kita membuat folder login di dalam store seperti ini. Nah, di sini kita mau pembuatan penyusunan pada login state seperti ini. Nah, di sini mendefinisikan bahwa password yang sudah dilakukan pengubahan akan tersimpan secara otomatis di dalam aplikasi, yang dimana nanti password yang sudah terubah itu akan langsung tertampil pada laman awal untuk aplikasinya, seperti itu jika kita memasukkan akun yang sudah kita daftarkan, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk tampilan login store page-nya, kita melakukan pengimportan, kemudian untuk mendeskripsikan dari untuk recover passwordnya seperti apa, yaitu seperti ini untuk passwordnya. Nah, untuk password sukses menggunakan script seperti ini. Jika is recovered password akan true dan is recovering password akan false, seperti itu. Ini untuk sukses. Untuk failnya, jika recovery password akan false dan recovery passwordnya juga false, seperti itu. Ini untuk password jika menyimpannya gagal. Nah, untuk selanjutnya juga dilakukan pemberian fungsi pada login itu sendiri. Nah, ini jika login, dan ini untuk login suksesnya, dan login untuk failnya atau pas gagal kita menggunakan fungsi error, didefinisikan error seperti itu. Jika sukses itu didefinisikan sebagai const user new user, jadi akan memanggil
dari tampilan akunnya seperti itu. Nah, ini kan users. Nah, kemudian kita juga ada di login reducer TS, yang dimana tadi sudah saya jelaskan bahwa reducer ini merupakan komponen dari NKRX itu sendiri. Nah, di sini juga memberikan dukungan pada pembuatan aplikasi dengan penggunaan library NKRX. Nah, kita melakukan pengimportan, kemudian mendefinisikan reducernya seperti ini. Jika password sukses dan gagal. Kemudian di dalam login effects, nah di sini terdapat error, yaitu di library NKRX effects-nya itu sendiri. Nah, ini untuk script-nya. Nah, ini juga terdapat ada login effects page. Ini. Nah, kita juga melakukan autentikasi dengan script seperti ini. Nah, di sini mendefinisikan fungsi dan fitur autentifikasi itu sendiri, yaitu memberikan keamanan ekstra untuk pengguna. Nah, ini untuk scriptnya. Di sini kita juga melakukan pemberian akses users-nya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.